Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih kepada semuanya yang selalu menonton channel AATA Team. Mudah-mudahan dengan adanya channel ini bisa memberikan kemanfaatan buat Anda dan mudah-mudahan Anda ada peningkatan dalam suatu pemikiran, dalam suatu pekerjaan, tentunya bisa mendapatkan hasil yang nyata. Di sini di topik kali ini saya akan menjelaskan tentang apa alasan seseorang bisa bertahan di profesinya masing-masing. Apa alasannya? Nanti saya akan kupas alasan-alasan apa seseorang itu bisa bertahan di profesi masing-masing. Yang pertama, alasan seseorang bisa bertahan di profesinya itu yaitu alasan yang pertama, secara global atau secara umum atau secara kebanyakan orang, mereka itu beralasan itu karena income, karena pendapatan. Mereka bisa bertahan di suatu perusahaan, mereka bisa bertahan di suatu usaha yang mereka bangun sendiri itu karena yang pertama karena ada income, karena ada pendapatan. Kalau tidak ada pendapatan, mereka tidak mau bertahan. Kalau tidak ada keuntungan, mereka tidak mau bertahan. Itu diantaranya. Baik itu keuntungan yang kecil, keuntungan menengah, ataupun keuntungan yang tinggi. Tentunya semua orang atau banyak orang, bukan semuanya, banyak orang yang menggeluti usaha terus keuntungannya itu kecil dan mereka itu bisa bertahan bertahun-tahun. Kenapa alasannya? Karena mungkin diantaranya tidak ada lagi usaha selain ini. Itu diantaranya. Dan saya sarankan bahwa usaha ini sebenarnya peluang ini banyak sekali kalau kita mau cari. Kalau kita mau gali potensi usaha ini sangatlah banyak, sangatlah luas. Cuman kita malas berpikir, cuman kita gak mau mencari potensi usaha. Itu diantaranya. Nah, kadang pendapatan kecil ini mereka akui bahwa pendapatan ini tuh tidak cukup, tapi mereka bertahan gitu. Ini karena ada yang karena dorongan, ada yang karena paksaan. Contoh, mereka bertahan karena dorongan. Mereka ini terdorong sama kewajiban, terdorong sama kewajiban keluarga, terdorong sama pingin menghidupi keluarga dan anak, biaya anak sekolah. Itu karena dorongan. Ada juga bisa bertahan lama itu karena paksaan, diantaranya karena sudah terlanjur kita banyak utang, setoran mobil, motor dan lain sebagainya, makanya mau gak mau harus mau gitu. Capek gak capek itu ya harus dijalanin, karena kalau kita tidak dijalanin maka program kita yang sudah contohnya membayar utang motor mobil itu bisa terberkalai. Oke, itu diantaranya bisa karena dorongan. Ada juga mereka bertahan itu karena ada paksaan, dalam arti mereka tidak timbul dari pemikiran pribadi. Bekerja bertahan bukan dari karena keinginan pribadi, tapi karena paksaan. Terpaksa saya sebenarnya begini tuh, sebenarnya tuh pengen yang lebih baik, sebenarnya tuh pengen yang lebih enak dan lain sebagainya. Namun berhubung saya belum mendapatkan usaha atau income yang bagus, yang ada gantinya, makanya saya terpaksa di sini dulu. Kadang ada orang seperti itu. Nah, itu diantaranya kenapa mereka bisa bertahan. Alasan seseorang yang pertama itu karena income. Oke, itu karena income. Yang kedua, kenapa seseorang bisa bertahan di usahanya tersebut lama, bertahun-tahun, bahkan ya puluhan tahun? Karena diantaranya itu ada tujuan di masa yang akan datang. Kadang dirinya tidak peduli, kadang dirinya tidak terlalu dipikirkan. Yang penting dia memikirkan kemajuan di masa yang akan datang. Contoh, kemajuan anak, gimana saya bertahan, demi apa? Demi anak.
Saya bertahan demi apa? Demi keluarga. Saya bikin rumah buat keluarga, saya bikin rumah buat anak, saya bikin bangun perusahaan buat anak, saya bikin bangun lagi pendidikannya atau lain sebagainya. Itu adalah perjuangan untuk di masa yang akan datang. Jadi dia bergerak itu untuk anak dan keturunannya, biar nanti anak kita itu, keturunannya itu bisa enak, bisa sejahtera dikala kita nanti sudah meninggalkan. Itu juga ada di antaranya. Alasan yang kedua itu karena ada tujuan di masa yang akan datang. Makanya anak lagi kecil, orang tuanya merintis usaha untuk anaknya. Anak lagi kecil, orang tuanya membikin rumah buat anaknya. Anak masih kecil, kita galang, bangun tabungan untuk biaya pendidikannya. Itu diantaranya. Nah, ini juga termasuk alasan orang tua, alasan seseorang bisa bertahan di perusahaannya. Kadang dirinya tidak peduli, kadang orang tua tuh nggak peduli, bajunya compang-camping kayak celananya belum ganti, nggak peduli. Yang penting keluarga dan keturunan kita maju. Itu diantaranya. Nah, mungkin begitu aja dari saya. Mudah-mudahan Anda mengerti kenapa kita bertahan. Apakah bagus kita bertahan? Apakah enggak? Silahkan jawab sendiri. Kenapa kita pendapatan kecil? Apakah bagus kita bertahan di pendapatan kecil atau kita tinggalkan? Itu terserah Anda. Tapi saya sarankan, kalau Anda berpendapatan kecil, cobalah. Ayo bareng-bareng maju bersama ATA Team. Kita gali potensi pemikiran dan kita tambahkan income, karena peluang income ini sangatlah banyak, karena peluang income ini tersebar di mana-mana. Value yang ada di diri kita, value yang ada di benda-benda padat, dan value yang ada di seluruh ruangan, baik itu di dalam ataupun di luar, itu banyak. Value itu adalah nilai-nilai uang rupiah yang akan kita cairkan. Oke, mungkin begitu aja. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Salam dari saya, ATA Team. Terima kasih dan jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Bila Anda video ini bermanfaat, tolong di-share karena orang lain juga membutuhkan video ini. Dan jika video ini baik, bagus untuk dikonsumsi, jika video ini bagus untuk dijadikan tambahan ilmu buat Anda, maka like-lah Anda. Dan jika Anda merasa cukup puas dan ingin berlangganan, tolong di-subscribe. Dan jangan lupa tekan lonceng notifikasinya, biar nanti kalau saya bikin video ada pemberitahuannya. Oke, terima kasih. Salam dari saya, ATA Team. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.